Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ridho Febriansyah Tambunan, NPM 1006011818126, yang sedang menempuh program studi statistika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya selama melaksanakan kuliah praktik. Pada penelitian kali ini, penulis ingin menganalisis hubungan jenis jasa pengiriman dan kantor wilayah pembantu Pos Indonesia tahun 2019 di Provinsi Sumatera Utara. Pada pelaksanaan kuliah praktik kali ini, saya berkesempatan melaksanakan kuliah praktik di Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu Utara yang beralamat di Jalan Mayor M. Siddiq nomor 37 Aikanopa. Berikut adalah struktur organisasi yang ada di Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu Utara yang terdiri dari kepala, subbagian tata usaha, seksi statistik sosial, seksi statistik produksi, seksi statistik distribusi, seksi neraca dan analisis statistik, dan juga seksi integrasi pengolahan dan diseminasi statistik, dan juga terdapat tenaga fungsional. Ada juga visi dan misi Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu Utara yang dimana visinya adalah pelopor data statistik terpercaya untuk semua. Dan juga misi juga yang pertama menyediakan jasa statistik yang berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional. Yang kedua, memperkuat sistem statistik nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik. Yang ketiga adalah membangun instansi statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikaan. Latar belakang sendiri adalah kuliah praktik merupakan salah satu kegiatan praktik yang termasuk dalam mata kuliah wajib di program studi statistika Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung dan dikerjakan sendiri oleh mahasiswa yang didampingi oleh seorang pembimbing. Tujuan dari kegiatan kuliah praktik yaitu untuk memperkenalkan dunia kerja kepada mahasiswa, menerapkan teori-teori statistika yang telah diajarkan dalam perkuliahan, untuk menambah wawasan dan belajar beradaptasi dengan lingkungan kerja. Dan latar belakang untuk penelitian kali ini ialah PT Pos Indonesia merupakan salah satu penunjang pertumbuhan sektor ekonomi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, pengiriman jasa menggunakan PT Pos Indonesia juga mempermudah aktivitas masyarakat dalam melakukan pengiriman surat, barang, dan jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Dengan semakin banyaknya terkoneksi pengiriman di daerah yang berada di Provinsi Sumatera Utara, sehingga diharapkan dapat mempermudah kegiatan khususnya masyarakat yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu, saya sebagai penulis tertarik untuk mendeskripsikan dan menganalisis jumlah yang menggunakan jasa pengiriman kantor pos menurut jenis pengiriman dan kantor wilayah pembantu Pos Indonesia pada tahun 2019 di Provinsi Sumatera Utara. Yang berikutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana deskripsi jumlah surat dan paket masuk ke daerah di Sumatera Utara pada tahun 2019. Yang kedua ialah bagaimana deskripsi jumlah surat dan paket masuk menurut jenis pengiriman yang digunakan pada tahun 2019 di Provinsi Sumatera Utara. Dan yang ketiga, apakah ada hubungan antara faktor daerah penerima dan jenis pengiriman surat atau paket. Kemudian terdapat juga tujuan kuliah praktik. Yang pertama, memenuhi salah satu persyaratan pengambilan mata kuliah wajib pada program studi statistika Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Yang kedua, memberikan pengalaman kerja, wawasan bekerja, dan pengetahuan kepada mahasiswa. Yang ketiga, melatih keterampilan dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam lingkungan kerja. Yang keempat, menerapkan berbagai metode statistika pada bidangnya yang telah diajarkan dalam perkuliahan. Dan juga di sini terdapat tujuan laporan penulisan ini ialah yang pertama, memenuhi salah satu persyaratan pengambilan mata kuliah wajib pada program studi statistika Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Yang berikutnya adalah manfaat kuliah praktik. Yang pertama, menambah ilmu pengetahuan yang belum pernah diperoleh di perkuliahan. Yang kedua, memperoleh pengalaman untuk mempersiapkan diri di dunia kerja. Yang ketiga, melatih keterampilan dan rasa tanggung jawab
yang besar dalam lingkungan kerja. Yang keempat, melatih menulis untuk menyusun laporan kuliah praktik. Kemudian ada juga manfaat pelaporan kuliah praktik yang bagi penulis untuk mengetahui perkembangan yang terjadi pada penggunaan jasa pos Indonesia menurut daerah pengirim maupun jenis pengiriman yang digunakan selama tahun 2019 di Provinsi Sumatera Utara. Bagi pembaca sendiri adalah memberikan informasi kepada pembaca terkait situasi pengiriman surat dan paket pos Indonesia selama tahun 2019 di Provinsi Sumatera Utara. PT Pos Indonesia atau yang bisa disebut dengan PT Pos yaitu merupakan sebuah badan usaha milik negara atau BUMN Indonesia yang bergerak di bidang pelayanan surat maupun barang saat ini. Bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 1995. Untuk jenis pengiriman sendiri yaitu pertama adalah pos kilat biasa, pos kilat khusus, dan pos ekspres. Berikutnya adalah data. Data yang digunakan merupakan data sekunder menurut jenis pengiriman dan kantor wilayah pembantu Pos Indonesia tahun 2019 di Provinsi Sumatera Utara yang didapat dari Sumatera Utara dalam angka yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 yang berjumlah 32 data dengan sebanyak 3 variabel. Adapun jenis pengiriman yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pengiriman pos kilat biasa, pos kilat khusus, dan pos ekspres. Sedangkan nama daerah kantor perwakilan Pos Indonesia yaitu Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai, Kota Kabanjahe, Kota Kisaran, Kota Rantau Perapat, Kota Pematang Siantar, Kota Balige, Kota Tarutung, Kota Sibolga, Kota Sidempuan, dan Kota Gunung Sitoli. Berikut adalah deskripsi jumlah surat yang masuk menurut daerah kantor Pos Indonesia tahun 2019 di Provinsi Sumatera Utara. Dapat kita lihat dari gambar yang ada di PowerPoint ini, bahwasanya daerah tujuan yang paling mendapat kiriman paling banyak melalui Pos Indonesia adalah daerah pengiriman perwakilan Kota Medan, yaitu yang berjumlah 1.612.911. Sedangkan daerah tujuan yang paling sedikit mendapatkan kiriman melalui Pos Indonesia adalah Kota Gunung Sitoli dengan jumlah 8.457. Berikut adalah jumlah surat masuk ke daerah menurut jenis pengiriman pada tahun 2019 di Provinsi Sumatera Utara. Dilihat dari presentasi fiber ini, menurut jenis pengiriman tahun 2019, terlihat bahwa jenis pengiriman kilat biasanya memiliki persentase terendah, yaitu sebesar 20%. Tidak berbeda jauh dengan jenis pengiriman kilat khusus dengan persentase sebesar 39%. Sedangkan yang paling tinggi yaitu jenis pengiriman pos ekspres sebesar 41%. Berikutnya adalah uji independensi, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara faktor jenis pengiriman terhadap faktor daerah kantor perwakilan Pos Indonesia. Dapat dilakukan dengan pengujian Chi-square. Hipotesisnya adalah H0 tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis pengiriman dengan daerah pengiriman, yang atau disebut dengan data independen. Kemudian H1-nya terdapat hubungan yang signifikan antara jenis pengiriman dengan daerah pengiriman atau data dependen. Untuk statistik uji sendiri yaitu didapat hasil Chi-square sebesar 1.221.033,81 dengan kriteria uji dengan nilai alfa sebesar 5% dan deka sama dengan 22 diperoleh nilai Chi kuadrat tabel sama dengan 33,924. Maka kriteria uji adalah H0 ditolak. Dan kesimpulannya dari pengujian menggunakan uji Chi kuadrat di atas dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara faktor daerah yang diterima dengan faktor jenis pengiriman. Artinya tiap daerah mempunyai jenis pengiriman tergantung pada daerah penerima. Diketahui pada faktor daerah jenis pengiriman dapat disimpulkan ada hubungan. Untuk mengetahui keeratan hubungan antara faktor daerah dan faktor jenis pengiriman berikut
adalah hasil perhitungan keeratan hubungan. Dengan nilai C sama dengan 0,50, dari perhitungan hubungan keeratan di atas, menurut Sujana bahwasannya menunjukkan bahwa tingkat hubungan yang positif antara faktor daerah dan faktor jenis pengiriman, maka dari itu dapat kita simpulkan hubungan antara faktor daerah dan faktor jenis pengiriman termasuk ke dalam kategori hubungan derajat tinggi dengan nilai C yaitu sebesar 0,50. Kesimpulan dari kuliah praktik kali ini adalah kuliah praktik memberikan gambaran di dalam dunia kerja yang sebenarnya. Kemudian juga ada selama kegiatan kuliah praktik berlangsung, penulis belajar mengenai profesionalitas, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Dan yang ketiga, kegiatan kuliah praktik ini juga memberikan gambaran bahwa statistika adalah satu aspek penting dalam menggambarkan keadaan yang ada. Kemudian dari kesimpulan penelitiannya ialah yang pertama, berdasarkan data menurut Kantor Perwakilan Cabang Daerah Pos Indonesia tahun 2019, terlihat bahwa yang terdapat daerah pengiriman dengan persentase terendah sebesar 2%, yaitu daerah perwakilan Gunung Sitoli. Sedangkan daerah pengiriman dengan persentase tertinggi sebesar 43%, yaitu daerah perwakilan Medan. Yang kedua, berdasarkan menurut jenis pengiriman tahun 2019, terlihat bahwa jenis pengiriman pos kilat biasa memiliki persentase terendah yaitu sebesar 20%, sedangkan yang paling tinggi yaitu jenis pengiriman pos ekspres sebesar 41%. Dan yang ketiga, berdasarkan hasil pengujian, independensi antara faktor daerah dengan faktor jenis pengiriman yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara daerah dengan jenis pengiriman dengan keeratan hubungannya sebesar 0,50. Baik, itu sajalah yang dapat saya sampaikan dalam pelaporan kuliah praktik kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Atas nama pribadi, saya Ridho Febriansyah Tambunan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.